Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Celoteh Edukasi Anak. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu membuat sebuah game. Dan kita akan coba membuat game sederhana ya teman-teman. Pastikan teman-teman semua sudah memiliki sketchnya baik yang offline maupun yang online. Nah, kali ini saya akan menggunakan yang offline ya teman-teman, yang sebelumnya kita sudah install di komputer. Di sini ada logo Scratch, kemudian kita buka. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah membuat game tangkap buah dengan skor. Jadi ini adalah tampilan awalnya, ya sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu lagi menjelaskan dari awal. Kita yang pertama kita buat dulu namanya di sini project, ya. Project pertama ya, karena ini adalah game pertamanya. Project 1 tangkap buah. Kita buat game yang sederhana dulu ya. Nah, banyak teman-teman yang ingin katanya lebih familiar menggunakan bahasa Indonesia. Nah, makanya kita rubah dulu ke Indonesia ya. Oke. Nah, ini kita sudah rubah menjadi Indonesia untuk perintah-perintahnya. Yang pertama kita akan menuju ke sprite. Sprite-nya kita hapus. Nah, di sini kata kosong. Pertama kita siapkan dulu sprite-nya. Kita akan coba tangkap buah, yaitu ada, kita cari fruit yang lain ya. Oh, ini ada watermelon, kita ambil yang watermelon. Kemudian kita buat kita ambil sprite lagi, satu lagi, yaitu mangkoknya ya, bowl. Ada dua buah sprite ya. Nah, ini semangkanya kebesaran kita perlu kecilkan terlebih dahulu. Di sini ada menu custom, kita menuju ke custom. Kemudian di sini kita select, kemudian kita perkecil terlebih dahulu. Nah, cukup ya segini ya. Oke. Nah, semangkanya sudah ada, mangkoknya sudah ada, selanjutnya kita buat backdrop, yaitu layar di sini. Tampilan latar belakangnya. Nah, ini kita pilih latar belakang, yaitu backdrop. Kita pilih yang, oke, kita buat yang ini ya. Nah, ini pohonnya ya. Jadi anggapnya ini pohon semangka yang ya nanti dia jatuh dari atas menuju ke mangkoknya. Setelah kita menyiapkan dua buah sprite ya, objek semangka dengan mangkoknya, yang pertama kita akan buat coding untuk semangkanya terlebih dahulu. Ya, kita menuju ke sini, ke event. Ketika kita buat sini, kita seret ketika logo ya star diklik, maka apa yang terjadi? Nah, kita akan masukkan pergi ke sembarang, nanti si semangkanya akan sembarang dia. Kita langsung seret, ada di menu motion atau gerakan, pergi ke sembarang. Ini ya, kita di sini ya, pergi ke sembarang. Maksudnya seperti apa nanti kita lihat lagi. Nah, atur, kemudian kita akan atur y-nya, yaitu y itu adalah atas ke bawah ya. Atur y-nya itu sebesar 180. Nah, kita atur y-nya 180. Nah, maksudnya 180 gimana? Biar nanti si semangkanya itu tepat berada di atas sini. Kita coba start ya. Nah, bener kan? Ada di atas sini. Kemudian setelah kita sudah buat atur Y ke 180, kita buat pengulangan ya. Kita buat looping atau di dalam algoritma pengulangan. Biar nanti codingnya di running secara berulang-ulang. Kita buat pengulangan, kemudian kita masukkan ubah Y sebesar 5. Kita masuk ke gerakan, masuk ke ubah Y ya, sebesar -5. -5 itu maksudnya biar nanti semangkanya jatuh ke bawah. Nah, ini seperti itu teman-teman ya. Nah, kita buat pernyataan ya, menggunakan kontrol. Di sini ada kita buat pernyataan jika, kemudian
posisi kita buat jika oke sini. Nah, ya. Jika posisi Y kita ubah Y ya. Kita posisi Y ya. Jika posisi Y lebih kecil daripada 170, maaf minus 170 atau 180. Jadi jika si posisi Y ini atau semangka ini jatuh di sini, maka nanti dia akan kembali lagi ke 180 di sini. Ya, kita buat lagi di sini, pergi ke sembarang lagi. Masih digerakkan, kemudian kita pergi ke sembarang lagi di sini. Nah, itu. Kemudian kita kembalikan lagi ubah Y-nya ke 180. Jadi kalau dia sudah jatuh ke sini, harapannya nanti bisa berulang lagi di atas tepat 180. 180. Kita coba ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ketika jatuh, dia langsung menuju 180. Nah, ini dia. Kemudian kita coba stop. Sorry. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita buat juga dua coding kedua, yaitu ketika logo ini diklik, kita akan buat variabelnya. Nanti kalau misalnya semangka ini jatuh ke mangkok atau masuk ke mangkok, kita akan mendapatkan skor 1. Jadi di sini jika tombol ini diklik, kita buat variabelnya. Variabelnya kita buat ya. Di sini kita bisa buat variabel apa aja, namanya skor kamu boleh. Ya, skor kamu boleh. Nah, kita masukkan skor kamu. Sorry, di sini ya kita nggak bisa langsung pakai, tapi kita harus ada codingnya. Di sini kita pilih variabelnya yang kita sudah buat, yaitu skor kamu. Kemudian kita buat lagi loopingnya. Kita buat looping pengulangan. Kemudian kita buat statementnya. Ya, jika si semangka ini menyentuh mangkuk, ya, berarti kita cari menyentuh itu berarti sensor menyentuh. Ya, menyentuh. Kita cari bowl. Nah, ini dia bowl. Bowl itu adalah mangkuk. Kita biar seru kasih suara ya. Kasih mainkan suara. Di sini dia. Kita kasih yang bait boleh. Kemudian kalau udah menyentuh, nanti kita ubah skornya lagi. Kita masuk ke variabel, kita ubah skornya. Yang tadi kita sudah atur, kalau udah menyentuh kemudian udah kasih warna, udah masuk ke dalam mangkuk, kita akan buat ya, kita ubah skornya menjadi 1. Variabel skor kamu menjadi 1. Nah, kemudian kita pergi ke sembarang tempat lagi. Nah, kalau menyentuh sini udah masuk, dia biar nanti dia pergi ke sembarang tempat berada posisinya di atas. Kita masuk ke gerakan, pergi ke sembarang tempat di sini. Ya, kita ke sembarang. Atur Y-nya, ya atur Y-nya, biar atur Y-nya dia nih semangka ini biar ada tepat di atas. Kita atur Y-nya. Masuk di sini. Jangan lupa 180 biar dia berada di atas. Coba kita mainkan ya. Ini dia, lihat. Dia tepat berada di atas. Nah, menyentuh ya. Kalau udah menyentuh dia akan menambah skor. Ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita baru mainkan yang codingan mangkoknya. Nah, biar dia bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Nah, caranya kita masih sama. Ketika tombol start diklik, kita buat lagi pengulangan di sini
agar codingnya bisa berjalan secara berulang-ulang. Kita buat pernyataan di sini. Jika suatu kondisi tombol panah kiri, kita akan coba tombol panah kiri di keyboard ya. Kita berarti masuk ke sensor. Ya. Tombol kita pilih di sini jika tombol panah kiri. Ya. Jika tombol panah kiri ya, ini ditekan, ubah X-nya, kita akan ubah. Di sini kita akan ubah X-nya di sini ya menjadi minus 10 biar dia ke kiri. Kemudian kita buat lagi di sini suatu pernyataan lagi. Jika tombol kemudian sensor tombol kanan ya. Jika menyentuh tombol kanan. Sorry, bukan penyentuh ya, tapi kita cari yang tombol ya. Jika tombol kanan, ya ini dia, sorry. Ini jika tombol kanan, ya tadi kiri, ditekan, maka ubah X-nya sebesar 10. Kita pilih ubah X, masuk ke motion ya, ubah X sebesar 10, biar nanti dia bisa ke kiri dan ke kanan. Kita coba ya teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi mainannya seperti ini. Kalau misalnya semangkanya masuk ke dalam mangkuk, maka skornya akan menambah. Ini ya. Oke, sampai sini teman-teman. Mudah-mudahan mudah dipahamin materi sederhananya. Kita akan coba step by step untuk belajar Scratch ini. Yang penting teman-teman paham logikanya, hafal coding-codingannya, fungsi-fungsinya. Nanti kedepannya kita akan lebih kompleks lagi. Jadi pelan-pelan belajarnya. Nah, saya akan coba ulangi ya di sini ya untuk alur blok-blok kodenya. Di sini ketika tombol start ini diklik, maka semangkanya, karena di sini dia di selectnya semangka, maka semangkanya akan pergi ke sembarang tempat, diatur ke 180. 180 berarti dia tepat di atas sini. Kemudian kita di sini buat sebuah looping atau pengulangan namanya selamanya. Kalau diubah Y sebesar minus 5. Nah, biar apa? Biar semangkanya dia nanti ketika di atas, maka dia akan turun secara perlahan-lahan. Semakin besar dia minusnya, misal katakanlah 50 atau 100, jadi semakin cepat dia turunnya. Ya, yang cocok saya kira di 5 atau 10 ya, itu udah cukup. Kemudian di sini kita buat pernyataan jika posisi Y. Nah, posisi Y itu yang di naik turun ya. Jika posisi Y kurang dari 170 berarti dia menyentuh di sini, maka dia pergi ke sembarang tempat dan ubah Y-nya atau dia langsung naik ke atas lagi. Jadi ketika semangkanya itu jatuh di sini minus 170, maka semangkanya akan langsung naik ke atas. Nah, di sini yang coding kedua, ketika logo start diklik, kemudian kita buat variabelnya, atur variabel dengan variabel bernama skor kamu adalah 0. Kita buat pengulangan di sini agar coding di sini berjalan secara berulang-ulang. Jika menyentuh bowel, nah berarti jika semangkanya menyentuh mangkuk, maka tolong kasih suara. Kalau udah kasih suara, berarti kan dia masuk ya menyentuh si bowel. Ubah skornya menjadi 1 dan terus dia mengulang sampai penambahan 1. Nah, ketika sudah menambah 1, tolong posisikan di sembarang lagi dan diatur ketinggiannya 180, berada di atas. Itu penjelasan kode-kodenya. Kemudian yang bold, kita di sini ada coding
bolt atau mangkok. Ketika tombolnya diklik, kita buat looping atau suatu pengulangan, buat pernyataannya di dalamnya jika tombol panah kiri di keyboard ya ditekan, maka ubah X-nya -10. Jadi di sini dia akan ya, dia akan terus bergerak sebanyak 10 seperti ini. Gitu. Nah, kemudian dibuat lagi pernyataan kedua, kalau misalnya tombol panah kanannya diklik atau ditekan, ubah Y-nya menjadi 10. 10 itu berarti dia ke sini. Oke ya. Mudah-mudahan materinya jelas dan bermanfaat. Buat teman-teman yang belum melakukan subscribe, like, komen ya, kita diskusi bareng-bareng silakan karena channel ini akan terus berkembang ya seiring dengan teman-teman semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.